Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita punya kesempatan kembali untuk kita bertemu dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru. Dan pagi ini Tuhan, kami juga memiliki tubuh yang sehat. Dan kami punya kesempatan untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu akan terus menuntun kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Yakobus. Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi saudara, kita akan membaca ayat 8 dan 9. Kemudian 10. 3 ayat kita akan baca bersama-sama. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 8, 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah lidah. Kecil namun sulit untuk dikendalikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak pernah bersalah di dalam perkataannya. Kita semua pernah melakukan kesalahan, terutama kesalahan di dalam perkataan. Dan satu fakta saudara sekalian dikasih oleh Tuhan yang saya dapatkan tentang lidah, yaitu lidah manusia, adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di permukaan lidah itu terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut yang halus bernama papila. Karena itu saudara, lidah sedikit kasar kalau kita sentuh dengan jari kita. Nah, satu fakta lagi saudara yang saya dapatkan, bahwa ukuran lidah manusia tidak terlalu besar. Ukuran lidah manusia kalau laki-laki rata-rata itu 8,5 cm, kalau perempuan itu kira-kira 7,9 cm. Seorang yang punya lidah terpanjang di dunia yang saat ini masih dipegang oleh seorang bernama Nick Stoebel, 10,1 cm. Dan satu fakta lagi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan tentang lidah, bahwa lidah itu tak pernah lelah. Tetapi bukan berarti dia punya otot yang terkuat, saudara. Bukan, otot terkuat adalah otot jantung. Tetapi lidah itu tidak pernah lelah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa semua orang pernah bersalah di dalam perkataannya. Termasuk saya, termasuk mungkin saudara juga. Kita pernah salah di dalam perkataan kita. Bahkan saudara, tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian sakit hati, tersinggung dengan kita oleh karena perkataan kita. Bahkan kita pun mengalami bagaimana kita tersinggung, bagaimana kita mengalami kekecewaan oleh karena apa? Oleh karena perkataan orang lain dan sesama kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah di dalam perkataan kita semua pernah lakukan dan alami itu. Saudara, satu fakta yang perlu untuk kita perhatikan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini tentang lidah. Yaitu yang pertama saudara sekalian, lidah itu kecil tetapi punya pengaruh yang sangat besar. Yakobus memberikan sebuah gambaran, seolah-olah dia mau katakan bahwa kecil tetapi punya pengaruh yang luar biasa dalam diri manusia.
Dia mengumpamakan seperti kekang, saudara. Seberapa besar kekang itu bisa mengendalikan kuda? Kalau dibandingkan dengan tubuh kuda dengan kekang, maka saudara, sangat kecil sekali kekang itu. Tetapi dengan kekang itu, maka kuda itu yang liar itu bisa dikendalikan dan dijinakkan. Saudara kasih oleh Tuhan, Yakobus juga mengatakan tentang kapal. Bagaimana kapal yang begitu besar kemudian mampu dikendalikan oleh kemudi kapal, oleh jurumudi seorang manusia. Dan Yakobus juga mengatakan bahwa lidah itu seperti layaknya api, yang kecil tetapi bisa menghanguskan atau membakar hutan yang begitu besar. Sudah dari bagian ini saja kita mengatakan bahwa ngeri sekali lidah itu. Lidah itu walaupun kecil tetapi punya pengaruh yang besar sekali dalam diri manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yakobus mengatakan begini, lidah itu adalah api. Ya, di dalam ayat yang ke-7-6 itu, ya, lidah pun adalah api. Satu fakta yang harus kita lihat adalah bahwa lidah itu dikatakan oleh Yakobus tempat dunia kejahatan. Dia juga mengatakan menjadi anggota tubuh kita, nempel dengan kita, tidak bisa dipisahkan. Dengan lidah dapat menodai akan seluruh tubuh kita, dapat menyalakan roda kehidupan, dinyalakan oleh api neraka, sulit dijinakkan, sulit untuk dikendalikan. Sesuatu yang buas, ya katakan begitu, sulit dikuasai, tidak terkuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Saudara kalau baca kitab Yakobus tentang lidah, mungkin saudara orang yang paling beruntung adalah orang yang tidak punya lidah. Tetapi saya rasa tidak seperti itu, saudara. Tuhan menciptakan lidah manusia dengan tujuan yang istimewa, dengan tujuan yang baik, bukan hanya untuk melengkapi organ tubuh kita, tetapi Allah memiliki tujuan supaya dengan lidah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Memang lidah pada dasarnya, saudara, sulit untuk dijinakkan. Bahkan Yakobus mengatakan semua binatang dapat dijinakkan oleh manusia dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Oh saudara, ini satu hal yang sangat-sangat menjadi peringatan keras buat kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, Yakobus mengingatkan kepada kita hari ini supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita. Kita berhati-hati dengan lidah kita. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Apa tujuan lidah itu diberikan kepada kita? Adalah untuk memuji Tuhan. Bukan untuk mengutuk manusia, bukan untuk mengatakan yang jelek terhadap sesama kita. Bukan menyumpahi sesama kita, bukan. Tetapi lidah itu diberikan oleh Allah kepada kita adalah supaya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, orang Kristen dituntut untuk memiliki perkataan yang menjadi berkat buat orang lain. Dan mari kita belajar melalui kitab Yakobus pasal 3 ini, saudara. Tuhan sudah ingatkan bahwa lidah itu seperti api. Walaupun kecil bisa membakar hutan yang begitu lebat, yang begitu besar. Karena itu saudara, mari kita hati-hati menggunakan lidah. Hati-hati kita dengan perkataan kita. Sebelum kita mengatakan sesuatu, memperkatakan sesuatu, mari kita pikir dulu saudara. Dan kemudian kita baru berkata-kata. Saudara, alangkah lemahnya kita. Dan betapa seringkali kita jatuh. Kita cepat berkata-kata, tetapi kita lambat untuk mendengar. Kita sedemikian cepat untuk memberikan komentar, tetapi kita tidak mikir dulu apa isi komentar kita. Karena itu saudara, hari ini, di pagi yang indah ini, mari kita minta Tuhan menolong kita. Supaya kita mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menguasai, untuk mengendalikan lidah kita. Paling tidak untuk mengerim perkataan kita. Sehingga setiap perkataan keluar dari mulut kita adalah menjadi berkat buat orang lain. Banyak orang Kristen yang kemudian tidak mau ke gereja. Banyak orang Kristen yang kecewa, yang meninggalkan Tuhan. Bukan karena oleh hal-hal yang lain,
tetapi lebih banyak adalah karena perkataan kita. Bahkan mungkin saudara, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Kita mendengar perkataan orang lain, dan kita mendengar perkataan-perkataan yang pedas tentang diri kita. Mari saudara, kita tidak usah menghakimi orang lain, tetapi mari kita belajar dan kita minta Tuhan menolong kita untuk mengendalikan perkataan kita, mulut kita, lidah kita. Kita pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh belajar firman. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami tidak mampu dan tidak sanggup mengendalikan lidah kami. Bahkan seringkali banyak orang tersinggung sakit hati oleh karena perkataan-perkataan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Yang kami perbuat dengan perkataan kami membuat orang lain tersandung, membuat orang lain makin jauh dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mampu mengendalikan lidah, mulut, bibir kami, perkataan kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun orang lain, yang membuat orang lain makin semangat, yang membuat orang lain makin setia kepada Tuhan, membuat orang lain makin semangat melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau semua itu belum kami lakukan. Hari ini kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami sanggup mengendalikan lidah, mulut, perkataan kami. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami, hidup kami hari ini. Dan Tuhan terus menolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus menjadi berkat buat orang lain melalui perkataan kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.